Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas secara mendalam mengenai Big Data, sebuah konsep yang menjadi fondasi dari banyak inovasi teknologi saat ini. Mulai dari bagaimana data besar ini dikumpulkan, diolah, hingga bagaimana ia bisa menciptakan nilai yang luar biasa dalam bisnis, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Sumber-sumber Big Data dan contohnya. 1. Media sosial, social media. Deskripsi, platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok menghasilkan jutaan data setiap detik dalam bentuk status, komentar, gambar, video, like, share, dan contoh, tweet yang viral dalam hitungan menit analisis sentimen publik tentang suatu topik data iklan dan interaksi di Instagram. 2. Transaksi digital, e-commerce, dan perbankan. Deskripsi, data yang dihasilkan saat orang melakukan pembelian online, pembayaran digital, transaksi perbankan, dan penggunaan kartu kredit. Contoh, riwayat belanja pelanggan di Tokopedia atau Shopee, transaksi perbankan BCA atau BRI, data penggunaan dompet digital seperti OVO, GoPay atau Dana. 4. Log web dan aplikasi. Deskripsi, setiap kali seseorang membuka situs atau aplikasi, sistem akan mencatat aktivitas dalam bentuk log file. Contoh, log klik pengguna di situs berita, aktivitas login pengguna aplikasi, e-learning data page view, dan bounce rate dari Google Analytics. 3. Sensor dan IoT, Internet of Things. Deskripsi, perangkat fisik yang terhubung ke internet dan mengirimkan data secara otomatis, seperti kamera, smart meter, smartwatch, sensor cuaca, GPS, dan contoh, smartwatch yang merekam detak jantung dan langkah sensor kendaraan yang memantau kondisi mesin, alat pengukur suhu, dan kelembapan otomatis di gedung.
Big data adalah kumpulan data dalam volume besar yang datang dalam kecepatan tinggi dan dari berbagai jenis sumber. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, video, hingga data sensor yang berasal dari Internet of Things atau IoT. Istilah ini mulai populer karena sistem tradisional tidak mampu lagi menangani data dalam skala ini. Contohnya, data dari media sosial, data transaksi jutaan pelanggan, atau data lalu lintas kota. Satu, volume ukuran data. Maksudnya, jumlah data yang sangat besar, seringkali dalam skala terabyte, petabyte, atau bahkan exabyte. Contoh, Facebook mengelola lebih dari 300 petabyte data pengguna. Transaksi e-commerce menghasilkan jutaan entry data setiap hari. Implikasi, butuh sistem penyimpanan dan pemrosesan yang kuat, seperti Hadoop atau cloud storage. 2. Velocity, kecepatan data. Maksudnya, kecepatan di mana data dihasilkan, ditransfer, dan diproses secara real time atau mendekati real time. Contoh, notifikasi dari media sosial yang masuk setiap detik, data dari sensor kendaraan atau alat medis yang dikirim secara terus-menerus. Implikasi, sistem harus bisa memproses data dengan cepat, seperti menggunakan teknologi stream processing, misalnya Apache Kafka, Spark Streaming. Variety, keanekaragaman data. Maksudnya, data datang dalam berbagai format dan struktur. Terstruktur, misalnya data tabel. Tidak terstruktur, misalnya teks bebas, video, gambar. Semi terstruktur, misalnya JSON, XML. Contoh, data transaksi, terstruktur tweet dan komentar, tidak terstruktur. File log server, semi terstruktur. Implikasi, dibutuhkan alat dan pendekatan analitik yang fleksibel untuk memahami semua jenis data ini. 4. Veracity, kebenaran data. Maksudnya, sejauh mana akurasi dan keandalan data dapat dipercaya. Banyak data yang mengandung noise, tidak lengkap atau menyesatkan. Contoh, akun bot di media sosial bisa menghasilkan data yang tidak valid. Sensor yang rusak bisa memberikan data yang salah. Implikasi, perlu proses validasi, pembersihan, dan manajemen kualitas data. 5. Value, nilai dari data. Maksudnya, data yang besar tidak ada artinya jika tidak menghasilkan nilai nyata atau wawasan. Contoh, data belanja pelanggan dianalisis untuk meningkatkan strategi pemasaran data, lalu lintas digunakan untuk mengoptimalkan sistem transportasi kota. Implikasi, fokus utama dari big data adalah mengekstrak nilai bisnis, sosial, atau ilmiah dari kumpulan data besar. Kesimpulan, kelima elemen ini, volume, velocity, variety, veracity, dan value, saling berkaitan dan membentuk tantangan sekaligus peluang dalam dunia big data. Mereka membantu kita memahami betapa kompleks dan berharganya data dalam skala besar. Kalau kamu mau, aku juga bisa bantu buat versi infografis atau tabel ringkas dari 5V ini.
volume, data dalam jumlah sangat besar, misalnya Facebook yang memproses ratusan petabyte data per hari. Velocity, data datang dengan sangat cepat, misalnya data sensor kendaraan atau data streaming. Variety, data dari berbagai format, dari teks, gambar, audio, video, sampai file log. Veracity, kualitas dan keakuratan data, tidak semua data itu bersih atau berguna. Value, inilah yang paling penting, seberapa besar nilai bisnis atau sosial yang bisa kita peroleh dari data tersebut. Data besar berasal dari berbagai tempat, media sosial seperti Twitter dan Instagram, transaksi online, e-commerce, perbankan, sensor kota, dan IoT, Internet of Things, perangkat mobile log, website, email, hingga rekam medis elektronik. Sumbernya terus bertambah seiring teknologi berkembang.
memproses data sebesar itu, kita membutuhkan teknologi khusus seperti Hadoop, framework penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi, Apache Spark, pemrosesan data real-time dan lebih cepat dari Hadoop database NoSQL seperti MongoDB, Cassandra bahasa pemrograman, Python, R, Scala, alat visualisasi, Tableau, Power BI, Grafana. Ini semua membantu kita menangkap, menyimpan, memproses, dan menganalisis big data dengan efisien. Apa manfaat nyata dari big data? Membantu pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi bisnis dan operasi, memungkinkan prediksi tren dan perilaku pelanggan, personalisasi layanan, seperti rekomendasi Netflix, deteksi penipuan atau fraud di sektor keuangan. Big data adalah dasar dari strategi bisnis modern saat ini.
Tapi tentu saja, big data juga punya tantangan. Skalabilitas, bagaimana menyimpan dan memproses data besar. Keamanan dan privasi, siapa yang punya hak atas data. Kualitas data, tidak semua data itu valid. Kurangnya SDM terlatih, masih banyak kebutuhan akan data engineer, data scientist. Biaya infrastruktur, tools, dan server mahal. Semua ini perlu solusi dan regulasi yang tepat. Mari kita lihat bagaimana big data diterapkan. Kesehatan, data medis, dan genom digunakan untuk prediksi penyakit atau personalisasi pengobatan, perbankan dan finansial, deteksi transaksi mencurigakan, analisis risiko kredit, transportasi. Google Maps menggunakan data real time dari pengguna untuk prediksi kemacetan. Retail dan e-commerce, Amazon dan Tokopedia menganalisis perilaku belanja untuk rekomendasi produk. Pemerintahan, smart city, sistem pajak otomatis, layanan publik berbasis data.
Big data bukan hanya soal ukuran data, tapi soal bagaimana kita memanfaatkannya. Organisasi yang mampu mengelola dan mengekstrak nilai dari data akan memiliki keunggulan besar di era digital ini. Mulai dari bisnis, pendidikan, sampai pengambilan kebijakan publik, big data berperan penting. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kamu memahami dunia big data dengan lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di materi teknologi data berikutnya.